Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Christopher Mamamudjono dan siang ini kita kedatangan tamu istimewa, guys. Tamunya itu gelarnya cukup banyak gitu ya. Begitu. Mungkin dia udah S18, mungkin S1, S2, S3 udah lewat kita Dia adalah salah seorang dosen tingkat tinggi di salah satu kampus di bawah kaki Gunung Ciremai. Ya, gue bisa dapet kan? Ya, kita perkenalkan dengan dengan Ibu Dedeh Komalasari, SPD AUD MPD. Saya nggak tahu itu ya. Saya panggilnya Bundet aja gimana? Oke. Saya panggil Bundet ya. Iya, panggilannya Bundet. Oke, gitu. Pakai Bunda Det apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundet. Tuh. Bisa diperkenalkan dulu Ya, mungkin Bunda. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi. kegiatannya gimana sehari-hari? Saya Oke. Selamat siang menjelang sore. Oke. Diperkenalkan ya, saya nama asli Dedeh Komalasari, sangat Sunda sekali ya. Biasa orang-orang panggil di sekitar itu Bundet, dari Bunda Dedeh, tapi kita mungkin nyamannya orang manggilnya Bundet. Ingat, Bundet bukan bukan bundar ya, Bundet. Kegiatan sehari-hari kita kuliah ngajar di sebuah perguruan tinggi di kaki Gunung Ciremai ya. Yang belum tahu Gunung Ciremai di mana, gunung tertinggi di Jawa Barat loh, gunung tertinggi di Jawa Barat, masuknya daerah Kuningan. Saya belum tahu tuh Gunung Ciremai. Sekarang ini kabupaten pariwisata. Let's come to Kuningan. Banyak tempat wisata baru, khususnya wisata gunung. Hanya gunung-gunung aja? Ya. Nggak ada wisata lembahnya ya? Ada gunung, ada lembah, ada danau, ada telaga. Ada telaga biru, itu tempat mandinya bidadari loh. Oh, berarti dulu si Bundet ini mandinya di situ. Iya. Bidadari. Bundet mandinya di situ dulu. Lagi. Mandi di telaga bidadari itu ya. Aduh. Jadi guys, ini adalah salah satu bidadari yang mandi di situ dan sekarang udah belajar ilmu manusia dan jadi dosen gitu ya. Ya, Bu Bidadari. Jadi tingkat kehaluannya gitu deh. Oh gitu. Berhubung nyuri ini, ada yang nyuri kerudungnya pas saat mandi ya, terpaksa akhirnya tetap gitu di bumi di kaki Gunung Ciremai. Itu pasti bukan saya. Bisa terbang lagi gitu. Bun, gini Bun, saya mau tanya nih ya, ini bisa punya gelar panjang kayak begini, itu ngawalinnya gimana sih? Karena saya nggak pernah namanya ngalamin seumur hidup itu punya buntut panjang-panjang kayak gitu. Sebenarnya kita nggak seberapa panjang ya, jauh lebih banyak orang yang gelarnya panjang dari saya. Karena kebetulan saya sarjana pendidikannya khusus gitu tentang anak usia dini, jadi ada AUD-nya. Begitupun S2-nya juga, jadi sama saya juga. Sebenarnya belakangnya tetap ada AUD-nya karena terlalu panjang, terlalu berat, nggak masuk ketika mengisi berbagai formulir gitu. Kayaknya udah itu aja, dan kita belum, insya Allah lah, doakan mudah-mudahan dikasih rezeki lagi. Di depan belum ada gelar, di depan dipasang, mudah-mudahan. Oh, jadi ada. Haji ya? Iya, insya Allah. Amin, mudah-mudahan ya, gitu kan. Nanti tolong sampai sana didoakan, saya bisa ke sana juga ya, Bun ya.
Iya, amin Oh, yuk ke sana. oke. Heeh. Nah, sekarang ini gelar-gelar ini dari S1, S2, nanti S3, S4, S5 dan lain. Itu memang tuntutan karir atau memang pengen aja nyambung-nyambung gitu? Sebenarnya awalnya aku tuh berangkatnya dari guru ya. Hmm, hmm, Saya tuh guru, hmm, guru BK, jadi kepala sekolah juga gitu. hmm, Cuma hmm. nggak tahu ya, mungkin mungkin jalan hidup hidup saya, jalan hidup orang kan beda-beda ya. Iya. Kalau orang lain kan kuliah dulu, Hmm, nikah, hmm, kuliah dulu kerja baru nikah. Kalau hmm. aku terbalik, Sebaliknya? jadi nikah dulu, Hah? pas keluar SMA tuh nikah, Hmm. terus kerja baru kuliah gitu. Bisa, tapi ada yang bisa terima itu ya untuk jadi staf pengajar itu, hanya modal ijazah SMA ya saat itu ya, betul? Karena founder, pendiri gitu. Oh, gitu. Saat itu kan tahun lagi booming pendidikan anak usia dini ya, Aha. gitu. Dengan Bismillah gitu, Hmm, untuk kalau anak usia dini kan hmm, PAUD itu hmm, pendidikan paling dasar. hmm, Bismillah kita memperkenalkan hmm, PAUD dari rumah ke rumah, itu benar-benar door to door, hmm, dan hmm. kita foundernya, jadi pendirinya gitu. Oh, gitu. Eh, nah itu sambil aku, karena baru dibuka juga S1 PAUD-nya gitu, sambil sambil mendirikan Ah, barulah hmm, dengan suami hmm, kuliah gitu, S1 PAUD, dan masih langka banget gitu. Terus baru dari jenjang satu hmm, lanjut lagi ke S2 gitu hmm, ya, yang hmm, spesifikasinya di bidang hmm, itu. Dan pas S2 juga masih sangat langka yang memang jurusan itu gitu. hmm, Begitu keluar belum hmm. wisuda juga udah direkrut gitu. Oh, Alhamdulillah, gitu. jadi ya itu jalan jalan hidup. Ah. Saya nggak usah bawa-bawa nenteng ijazah ngirim lamaran, dilamar gitu. Oh, gitu. Jadi sama suami dilamar, sama pekerjaan juga dilamar gitu ya? Gitu Wah. dilamar, karena beberapa perguruan tinggi Ah, memang membutuhkan orang dengan spesifikasi ah, jurusan itu yang memang masih agak langka lah saat itu, ah, susah. Jadi akhirnya direkrut lah. hmm, Aku awalnya nyabang hmm, gitu, hmm, hmm, nyabang Gini, BK, eh, sama ah, nyabang di sana. jadi gini, apa namanya? Saya memang dengar PAUD itu kan memang kategorinya baru ya dalam 10 tahun terakhir ini mungkin ya, atau gimana? Eh, Sebenarnya sebenarnya Kalau berdirinya itu mulainya kapan sih namanya PAUD PAUD itu loh? Kan selama ini ada TK. awal awal tahun 2000-an itu udah ada namanya PADU, pendidikan anak dini usia gitu. Hmm, Nah, baru 2004 2005 lah hmm, berubah. Nah, 2003 itu keluar undang-undangnya hmm, hmm, tentang PAUD, bahwa pelayanan hmm, jenjang anak 0 sampai 6 tahun. hmm, hmm, Nah, hmm, 2003 keluar itunya, hmm, undang-undangnya hmm, 10. Terus booming itu 2005, kita 2006. Kalau ah. di daerah saya mengawali itu di 2006 tuh masuk perintis. Oh, Nah, booming gitu. 2006, Ah, terus 2010 lah mulai naik gitu, orang hmm. mulai mengenal. Mulai Sebelum melirik. 2010 Hmm, benar-benar kita mengenalkan perjuangan ke masyarakat pentingnya hmm. pendidikan anak usia dini Oke. gitu. Itu Ini kan serius banget ya ngomongnya. tahu mentang-mentang dosen jadi begini ya, guys. Tolong jangan serius-serius guys. Ini jadi ke bawah nih. Ini jadi apa namanya? Jadi serius itu adalah hal yang mengerikan sebetulnya. Tapi karena serius itu makanya gelarnya dipanjang. Jangan kayak gue ini nggak serius-serius jadi nggak punya gelar. Enggak, serius yang nggak sengaja. Jadi kan karena nanyain kan Iya. bahwa PAUD itu Hmm, boomingnya hmm, memang sekarang gitu. hmm, 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 Padahal hmm, sejak dulu juga hmm, sudah ada kan TK gitu. hmm, Nah, TK
juga sebenarnya di bawah naungan Dirjen PAUD Oh gitu. gitu. Barusan saya mau tanya. Iya. Jadi ini kan PAUD ini kan dari 0 sampai 6 tahun. Berarti di dalam 0 Mm-mm. sampai 6 tahun ada 4 tahun dan 5 tahun yang harusnya TK, bener. Jadi TK itu Iya, di dalam naungan si PAUD tadi ya. Pak. Oh Iya. gitu. Ke- Oke oke tapi oke oke. PAUD-nya termasuk PAUD formal gitu. Lembaganya lembaga Oh. formal. Oh, oh, Jadi oh. otomatis guru-gurunya juga harus memang Hmm. memiliki spesifikasi pendidikan formal S1 Hmm. gitu. Terus kalau misalkan S1-nya saya mau mendirikan PAUD, apakah harus sarjana juga, yang informal ya, yang informal, yang non formal, apakah harus sarjana juga atau gimana gitu, atau memang ada persyaratan tertentu, atau memang kalau untuk mendirikan PAUD diatur sama undang-undang atau gimana? ada kalau yang mau mendirikan PAUD memang diatur undang-undang, Hmm. misalnya jarak dari PAUD yang sudah ada berapa kilometer itu sesuai Hmm. biasanya disesuaikan juga undang-undang itu dengan Hmm. PP daerah masing-masing kan sekarang otonomi ya Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau memang mau mendirikan, tapi untuk pengelola sendiri banyak juga pengelola yang tidak harus jadi sarjana PAUD. Misalnya sudah punya yayasan, yayasan induk, pengen ada PAUD-nya, berarti pengurusannya tinggal izin izin operasional PAUD itu sendiri. Tapi yang Oh. belum punya yayasan, ya berarti bikin dulu. Oh gitu. Terus gini, ini apa namanya? Berarti Bunda sekarang ada ngelanjutin ke jenjang pendidikan lagi gitu ya? Iya, ke jenjang pendidikan yang Iya. lebih tinggi. Itu untungnya apa? Keuntungannya apa sih sebetulnya? Kok ini kan udah cukup itu Nah, settle nih, terus mau naik lagi, mau belajar lagi, mau belajar lagi, mau sekolah lagi, mau sekolah lagi, itu apa sih untungnya? sebenarnya kalau untuk jenjang guru sih sudah cukup gitu. Nah, Karena sekarang saya terceburnya di dosen gitu, jenjang karir dosen, otomatis kan jenjang karir dosen itu ada asisten ahli, ada lektor, lektor kepala, dan guru besar gitu. Nah, untuk mengejar ke sana berarti otomatis harus dibarengi dengan apa ya? Dengan pendidikan terus berarti gitu. ambisinya jadi rektor ya, gitu ya? Hah? Bukan rektor, lektor itu jabatan fungsional bukan. Oh. Kalau rektor itu kan jabatan struktural. Ini lektor. Lektor. Oh. Ya. Yang jenjang tertingginya apa tuh? Itu golongan tertingginya guru besar, profesor. Oh gitu. Oh gitu. Itu mau dikejar juga ke situ. Aku kerja teh bukan karena rajin karena apa. Terus? Karena duit. Saya setuju. Bun, sekarang gini ya. Kan Bunda ini jenjang karir udah tinggi. Itu suami lebih tinggi lagi atau kebanting? Aku belum tinggi-tinggi banget ya, belum sampai profesor. Enggak, jadi gini. Ini kan belum punya ini kan gelar buat gitu. patokan buat saya. Nanti gini loh, Bun. Contohnya gini, saya kan hanya orang biasa nih, hanya biasa. Tahu-tahu nanti saya dapat profesor tapi perempuan, nanti kan bingung saya gimana cara pola pikir kita kan beda. Saya kan cuman cupu-cupu begini, tahu-tahu nanti pasangan saya, wah pikirannya ini banget, apa namanya profesor banget. Kan timplang saya jadinya. Ayo. Kalau itu sih ini ya. Itu Pak personal mungkin ya. Jujur, kan jalan hidup orang beda. Kata aku juga, aku nikah dulu kan, nikah dulu. Itu saking itunya, saking ditunggu ya. Itu dijodohin apa nemu sendiri itu? Zaman dulu kayaknya dijodohin deh, iya. Tang ding ding dang ding dong. Udah skip. Kalau bahasa sekarangnya itu kalau bahasa sekarangnya itu mungkin taruh ya. Oke, good. Tapi gini loh. Dan berarti aku nggak laku. Enggak, ini terlepas dari laku nggak laku. Saya juga suka sih taruh kalau ada yang mau sama saya taruh, cuman nggak ada yang mau. Itu gimana? Ya kan gitu. Jadi gini, berarti kan flashback tahun dulu ya gitu. Ceritanya aku tuh bungsu ya. Oke. Tipe yang apa ya? Tipe orang yang manut banget sama orang tua karena bapak aku udah almarhum sejak
umur 4 tahun mau ke 5 tahun. Jadi aku udah yatim, Hmm. nanti besar Hmm. kepalanya gitu. Hmm. Nah, aku udah yatim dari kecil gitu. Hmm. Aku tuh suka kangen sosok bapak gitu. Hmm. Nah, pas udah beranjak Hmm. gadis lah, remaja gitu. Hmm. Banyak yang datang minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Hmm. Terus dia bilang, yang kira-kira bisa bisa ngayom kayak jadi bapak aku gitu. Hmm. Nah, datanglah ini yang Wah, suami coba tahu gitu aku. saya yang datang ya dulu ya. Wah, oh, itu benar-benar apa ya? Saat ada saudara hajat, aku di sana Hmm. jadi penjaga apa ya, pagar ayu mungkin Oke, ya oke, gitu. oke, oke, Di oke. sana pagar ayu, ya kondangan, Hmm. ya kondangan langsung mungkin ditandain lah gitu. Oh Pas gitu. itu ngomong ke saudara aku yang hajat, habis hajatnya Ah. itu yang jaga itu pakai kerudung putih. Saat itu belum zaman orang pakai kerudung gitu, Ah, ah. pakai kerudung Hmm. putih, Hmm. katanya hidungnya lancip. Aduh, aduh. Heeh. Lenjang gitu, Hmm. siapa gitu. Hmm. Nah, kita dipertemukanlah taruh, dan Hmm. dia Hmm. pinternya gini, dia nggak coba nyari ini perhatian aku, dia mah Ah. nyarinya perhatian ibu aku, jadi Oh. mikat ibu Wah, aku pinter gitu. itu pinter banget itu. Jadi banyaklah pendukungnya, Hmm. ketika banyak pilihan, Hmm. dia tuh banyak, akhirnya banyak pembisiknya membisiki, pilihlah dia Itu dia. gitu. Pilihlah dia jadi pacarmu gitu. Nah, kan saat itu masih muda banget ya Ah. gitu, udah muda banget gitu. Hmm. Dan aku katanya ya waktu itu Katanya apa? dibilang lumayan pintar, bukan kata aku ya, kata orang-orang Ya. gitu. Pinter dan cantik Ya, dong. suami aku itu bisa baca itu. Hmm. Dia akhirnya nguliahin dengan biaya dia sampai S1, S2. Hmm. Ya, aku nggak mungkin menghilangkan peran dia yang sangat besar sekali. Tapi dianya nggak mau. Dianya kuliah nggak beres-beres gitu. Oh, dianya sama kayak saya dong berarti ya. Ya kita mungkin saya kalau dikenalin dengan apa namanya suaminya Bundet ini, mungkin kita bisa bikin klub drop out. Jadi itu lebih keren banget ya. Kemarin aja kan kata aku demi kerjaan dia ya, mungkin suatu waktu ya misalnya kita nggak muluk-muluk pengen nyalonin apa atau gitu. Aku jemput dia untuk kuliah, yuk lah selesaikan itu. Tapi mungkin udah males atau apa, udahlah mama aja maju terus. Dia support aku, tapi tidak lantas membuat aku gue lebih tinggi loh pendidikannya dari suami gitu. Lantas ini karena saya bisa seperti ini juga karena dia gitu. Betul. Support dia secara materi, secara moral. Tapi saya juga mau support dia, tapi dia mungkin nggak di sana gitu. Males, mendingan gue cari duit deh daripada sekolah lagi gitu. Iya, betul. Ya. Itu berarti memang mayoritas laki-laki begitu, Bun. Jadi jangan dipaksain juga gitu kan. Gitu. Sayangnya aja kita nggak ketemu zaman dulu ya, Bun ya. Kalau gitu kita taruh ya. Kalau taruh mungkin saya udah S4 sekarang nih. Bun, saya mau tanya nih, oke. Apa? Ayo, ada yang mau dijelaskan lagi? Ya, nggak apa-apa. Dan itu tetap loh, aku paling takut kalau dia marah. Oh ya. Jadi aku kemarahan orang nggak takut gitu.
waktu tes pernah 1 kali tes ya Hmm. aku dirempuk banyak orang dengan gagah-gagah gitu juga aku berani menatap itu. Tapi kalau dia udah marah aku ngerut banget. Bagus, berarti itu memang istri yang wajib dicontoh. Guys, kalau milih istri itu kayak begini guys, sayang aja dia udah diambil orang guys. Coba kalau belum, entah apa yang terjadi guys. Nanti ada duplikatnya. Ada, masih terlalu kecil duplikatnya mungkin. Eh, aku ah, aku sudah berhenti produksi, tapi aku sudah produksi Hmm. Oh, berapa putra putrinya, Bunda? cewek 2, cowok 1. Wow. Oke, oke. Jadi ini contoh yang baik untuk Iya, istri yang baik, karir yang baik, ibu dan ibu yang baik. yang baik. Semuanya komplit nih. Nah, guys, usahakan untuk cari pasangannya seperti ini. Paling nggak bibitnya dulu lah. Karena ini kan mulai dari nikah. Dulu kan pas nikah tuh ada nggak terfikirkan buat memang jadi seperti ini? Kan pasti nggak ada kan? Nikah aja kan pasti. Nggak ada, Nggak ada kan? nggak ada. Nah, ide awalnya bisa tercetus seperti ini tuh atas dasar apa? Nggak tahu, karena awalnya mendampingi suami kan. Aha. Jadi di daerah aku memang lagi butuh PAUD, harus PAUD benar-benar lagi digalakkan gitu. Awalnya gitu aja, nothing tulus, kita hanya sekedar itu. Tapi ketika kita sudah terjun, kenapa nggak profesional aja gitu. Kemudian rezeki kita ke jenjang ini. Oke. Jadi guys, ini intinya kalian berpasanganlah dengan baik, nanti rezeki akan dibukakan dengan sendirinya. Benar nggak, Bun? Nah, itu gitu. Jadi itu. Jangan salah, Ma. Apa? Jadi kalau sekarang lucu-lucuan cerita, ya karena memang aku dipertemukan gitu, kita nggak pacaran lama. Aku tuh nggak pernah mau diajak main, nggak pernah mau diajak. Oh gitu ya, nggak apa-apa, bagus lah itu. Benar diikutekin gitu apa? Tapi akhirnya punya anak 3 kan. Emang harusnya berapa? 12 ya? Bun, oke, kita lanjut ke nextnya, ke ini bagian ininya, yang ini. Ini kan Bunda itu kan mulai dari nol ya, dari titik nol, dari diawali dengan nikah, dari titik nol berkarir terus berkarya tandem dengan pasangan ya, otomatis ya. Nah, lika-likunya itu gimana sesuai dengan topik kita? Karena liku-liku itu ada 2 versi ya. Lika-liku itu adalah kerikil-kerikil yang ada di, karena Bunda kan perempuan ya, otomatis akan lebih banyak ininya, kerikilnya akan lebih banyak. Kerikil di dunia pekerjaan dan kerikil dalam rumah tangga itu pasti ada. Karena otaknya harus bercabang, namanya perempuan itu. Ya. Oke. Mungkin kira-kira mau dari mana dulu? Dari yang kerikilnya di pekerjaan, di karir, atau yang di rumah tangga? Di mana ya? Ya, kita sambil jalan aja. Oh iya, sambil lari jangan capek nanti. Ya, nggak sambil jalan, sambil duduk. Okay. Oh, sambil duduk, boleh. Ya, kalau di rumah tangga, jujur, banyak perang batin. Okay. Apalagi posisi suami kan di pemerintahan itu melayani publik, yang otomatis istrinya harus ngedampingin kan. Aku tuh PKK gitu. Sering banget kerjaan bentrok pas saat ini dengan PKK. Okay. Apalagi waktu aku masih nyabang di TK juga, di kampus juga, itu sering banget. Ketika aku dibutuhkan di sini untuk mendampingin, akunya nggak bisa karena di kampus juga jadi leader. Di saat itu menjabat suatu jabatan yang otomatis leader gitu. Pegang juga sebagai kepala sekolah. Itu perang di hati aku, perang gitu. Sama suami juga sering akhirnya mana yang harus aku korbankan. Apalagi pas ada anak sakit. Jadi
Jadi skala Otomatis prioritasnya sama semua ya, penting semua ya. prioritasnya penting semua, di atas semua gitu. Eh, Dan sering bikin pengen nangis gitu, mhm, pengen nangis tapi sudah nggak bisa gitu, mhm. karena ini pilihan gitu. Akhirnya aku saat itu memilih melepas sebagai kepala sekolah gitu. Aduh, oke oke Eh, oke oke. Tidak ada yang dilepas, jadi kita apa ya, Ah, agak berkurang satu poin mhm, yang membuat perang batin itu, kalau kalau di rumah tangga mungkin gitu ya. mhm, Terus sering sakit-sakitnya itu kita udah kehabisan tenaga di kerjaan, mhm, pas datang ke rumah berantakan, mhm, rumah ini kadang emang suami juga nggak keurus gitu. mhm, mhm, Ya ya di situ, ngerasa bersalah, tapi kitanya juga udah kehabisan tenaga gitu, eee, mhm, untuk ngelakuin pekerjaan-pekerjaan mhm, rumah gitu. mhm, mhm, mhm. Akhirnya mungkin dilimpahkanlah kepada orang lain, dan ada rasa takut gitu. Takut apa tuh? Ya takut ketika kitanya tidak memenuhi kewajiban kita sebagai seorang istri secara full, Mhm, nggak munafik, mhm. ketakutan bahwa luar Oke. sana banyak tuh itulah gitu. Apalagi Eee, dengan bidang pekerjaannya yang memang skopnya luas itu ya. Jadi apa namanya, peluang, iya kemungkinan, kesempatan ada gitu ya. iya, Ya, oke. kemungkinan kesempatan itu, dan di situlah malah kita di luar kayak gagah banget lah, Mhm, kerja gitu, tapi justru itu, efeknya apa, mhm, ada rasa tidak percaya diri dari mhm, mhm, diri sendiri, mhm, bahwa kita tuh nggak sempurna, nggak bisa sempurna mhm, melayani suami kita, nggak bisa, apa ya, mengurus anak-anak kita dengan mhm. full gitu. Betul betul betul. Bener, rasa jatuh tuh, rasa percaya diri. Jadi Mhm, bohong kalau kalau ibu rumah tangga kan banyaknya bilang kita, menghabiskan waktu di rumah, padahal itu dilematis. Wanita karir juga beberapa orang mhm, hampir mungkin sama ya kayak saya gitu, punya mhm, perasaan justru mhm. kita di situ jatuh merasa tidak sempurna Oke gitu. oke. Tapi Itu kalau di rumah. tapi suami memahami hal ini kan? Iya, mudah-mudahan insyaallah. Ya karena Eee, kalau anak-anak, karena aku bidangnya anak-anak, ya otomatis aku juga tahu ilmunya mhm, ketika keberadaan kita, misalnya kita 12 jam di luar, hanya mhm. 12 jam di rumah juga mereka keburu tidur kan gitu. Oke oke oke. Jadi, eee, tetaplah selalu ingin jangan dia lebih dekat ke yang ngasuh gitu. Bahwa Oh, oke. ibunya tuh sahabatnya, tempat dia nyari pelukan, tempat dia nyari Mhm, sentuhan tuh itu mhm, aku. Dan mhm. kalau kalau ke suami aku belum ngerti, Oh. psikologi Tapi suami laki-laki. nggak lari ke yang ngasuh juga kan? Iya, akhirnya ada yang ngasuh juga gitu. Nah, seperti itu dilematisnya. Mhm, Kalau di kerjaan, banyak juga gitu. mhm, Karena karakter, eee, aku tuh pakai, orang suka bilang aku ya, karena berasal dari guru TK, guru mhm, PAUD ya, mhm, mhm, aku tuh selalu, apa, ceria, selalu, mhm. masang inilah, suka disebutnya Senyum. paket kebahagiaan gitu. Mhm, Kan, orang nggak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita gitu. mhm, Jadi, mhm. eee, Dor. karena kitanya Heeh. dianggap dianggap itu, kitanya dianggap gitu ya, Heeh, kita nggak, kayaknya nggak pernah marah, nggak pernah sedih gitu. heeh. Karena susah sekali kita menunjukkan kemarahan ke orang, karena terbiasa kan ke anak-anak kita Iya. nggak boleh menunjukkan ekspresi marah. Mhm, mhm, Orang tuh dengan mudah mhm, mengeluarkan kata-kata, mhm, dengan mudah memanfaatkan mhm, kita gitu. mhm, Eee, karena dia juga orangnya mhm, fine-fine aja, baik-baik aja gitu. mhm, Terus diginiin nggak pernah protes, digituin nggak pernah protes. mhm. Akhirnya seperti itu gitu suasana, eee,
kerjaan. Ya kan kata aku juga kerja sangat keras bukan karena rajin-rajin amat kan, memang nyari duit kan gitu. Iya. Buat saya bukan sih duitnya itu. Kalau buat saya bantuin deh. Ya. Bohong. Itu. Jadi aku ada pengalaman yang nggak enak gitu. Apa mungkin bisa dikasih gambaran gitu, jangan dibuka real karena kan itu kan gambaran, kita kan urusan dengan rumah tangga nih ya, jadi kasih gambaran, kasih contoh-contoh aja, sampel aja atau gimana gitu, jadi sekaligus buat nasihat. Misalnya ada kerjaan aku sangat di karena tipe ngalah juga, jadi pas kita kerja kita full jor-joran siang malam kita nggak lihat orientasi apa tiba-tiba suatu waktu entah karena apa gitu Anda cukup deh sampai ketika kita sudah berhasil, misalnya kita sudah berhasil gitu, cukup sampai di sini gitu, ini ya udah gitu. Kalau aku ya udah, kalau kita udah selesai ya udah selesai gitu. Tapi itu berbuntut, jadi berbuntutnya gini, apa ya, kita sangat dimanfaatkan tapi tidak dihargai keberadaannya gitu. Gimana ya, karena saya baik apa seenaknya gitu diperlakukan seperti itu gitu. Karena saya nggak protes, apa boleh setiap orang boleh menyakiti saya, sampai saya ngalami pembulian di sebuah grup karena pergeseran posisi itu, karena saya paketannya dan apa, saya menstop diri saya. Dari situ saya belajar, nggak mau saya dimanfaatin orang terus, nggak mau. Jadi saya sampai menutup, saya nggak keluar dari grup itu karena saya nggak mau buka. Kalau keluar kan harus buka grup dulu ya. Saya nggak membisukan, menutup akses untuk membuka grup itu. Untuk apa? Untuk menghentikan diri saya untuk disakiti orang lain, untuk menghentikan diri saya dimanfaatkan orang lain. Jadi terserah lah, sampai di titik terserah lu mau gimana. Tapi saya akan menstop diri saya untuk Anda manfaatkan. Saya akan menstop diri saya untuk Anda sakiti gitu. Sampai aku tutup. Jadi nggak kan kata orang udah aja keluar gitu dari grup tersebut, dari grup WA. Aku nggak gitu. Karena apa? Karena kalau keluar kan otomatis harus buka dulu, harus dengan terpaksa membaca dulu gitu. Dan itu nggak mau aku lakukan. Kenapa? Karena aku nggak mau gitu orang terus gitu. Jadi kalau aku orangnya profesional, pokoknya ya udah nggak ada unsur lain. Itu jadi lemahnya aku tuh seperti itu, nggak bisa kerjanya polos-polos aja, nggak ada unsur-unsur lain. Jadi ketika memang di sama jadi polos berkarya, tapi karyanya dimanfaatkan atau mungkin di muncul pengakuan dari yang lain gitu kan ya. Itu berarti faktor apa itu? Apa ada hubungannya dengan ini, dengan faktor gender, karena perempuan jadi gimana, karena nggak boleh, harus nggak boleh tinggi atau nggak boleh terlalu maju atau nggak boleh terlalu, ya kan? Iya, banyak bisa jadi dari walau alam ya, ketika saya nggak tahu juga, nggak bisa baca pikiran orang gitu, saya hanya bisa menganalisa, terus mengintrospeksi. Khawatirnya memang ada kesalahan gitu. Setelah saya tanya ini, saya melakukan introspeksi apa gitu yang menjadi dasar, dan gak menemukan, ya telan, jadi kepahitan itu, tapi udah, maksudnya udah stop.
udah sangat menerima. Jadi untuk terus-terusan ini kita ingin nyaman, kita ingin jalan, nggak usah lagi ngapa-ngapain. Ayolah kita jalan sama-sama dalam satu naungan, nggak perlu lagi gimana ke saya gitu. Saya juga nggak melakukan apa-apa yang kira-kira apa ya? Ini mungkin kira-kira orang lain enggak gitu. Saya pengennya gitu. Jadi apa ya, mungkin kalau saya ancamannya ya dari mana ya, itu yang saya bingungkan. Terlepas dari apapun itu ya, apa saya lihat lebih banyak orang-orang yang menyayangi saya, ya udah, yang masalah orang yang cemburu atau apa-apa di masalah kerjaan itu kan kira wajarnya, manapun ada gitu. Jadi itu yang menyayangi saya, saya akan menunjukkan orang yang itu. Jadi saya akan pada orang-orang yang memang menyayangi saya nggak akan orang-orang yang Oke, dan ini Bunda, saya mau tanya, itu kan dari awal meniti karir itu kan hambatannya mungkin kecil. Hambatan terbesar itu adalah ketika memang karirnya ini semakin memuncak, betul kan? Jadi semakin tinggi pohon, semakin tinggi anginnya, kan gitu kan? Nah, ini gitu. ini menghadapinya gimana nih Bunda nih? Jadi bukan hanya sekedar grup WA, tapi dalam kehidupan itu gimana? Itu Bunda ngatasinnya? Ya ngadepinnya apa ya, ubah coba ngosongin isi kepala semua yang hal negatif. Jadi pengen isi kepala sama perasaan aku tuh pengennya diisinya ini positif aja. Tapi itu nggak mudah, ya kan? Karena itu lingkupnya Bunda dari dulu kan, bukan hanya baru kan. Ini lingkup dari dulu, memang lingkup kehidupan dunia karirnya tuh di situ kan. Nah, itu kan hambatannya dari situ. Nah, itu ngerubah pikiran itu kan bukan hal yang mudah, Bun. Nah. Ya, nggak mudah juga gitu. Apa ada pelarian lain? Nyanyi. Biasanya nyanyi, berbicara dengan orang-orang yang memang sekiranya bisa membawa kita pada hal-hal yang memang itu untuk mengosongkan racun-racun di dalam tubuh kita. Berarti kita cari penawar-penawarnya gitu. Betul. Ya, penawarnya diantaranya dengan banyak-banyak menyeimbangkan otak kanan, mungkin banyak bertemu dengan orang-orang gitu, yang iya gitu. Nah, karena inilah kan banyak orang yang bilang udah ambil wudhu ini. Iya, itu juga salah satu memang mengurangi rasa cemas, rasa gitu, itu salah satu. Tapi jadi ada ikhtiar langit, ada ikhtiar buminya. Kita juga perlu ikhtiar buminya kan gimana gitu. Iya, betul. Dan itu yang paling sulit itu karena kita nggak bisa bohong ya. Malah suami aku jadi berhenti memikirkan orang-orang yang menyakiti kita, berhenti memikirkan orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Tapi kan tetap jadi kalau kita pemeran utamanya tetap kalau ingat betapa aku dibegitukan ya, gitu. Ya gitu, salah satunya cara menghindarinya dengan aku nggak mau baca sesuatu yang kira-kira akan menyakiti hati aku. Jadi aku menstop. Bagus. Karena aku agak ini nomor dia dihilangin, gitu. Agar dia nggak muncul di status aku dan dia nggak. Iya. Jadi hal seperti itu dimulai dengan menghilangkan itu hal yang nggak penting.
hal-hal yang nggak penting yang kira-kira ngasih racun gitu. Jadi Mhm. racunnya kita mau melangkah Mhm. pengen gitu. Nah, Jadi gitu ya. mhm. Tapi harusnya sekarang gini, sekarang Bunda kan juga udah ada suami yang baik, yang mendukung, ada anak-anak yang oke-oke lah, yang support ibunya juga, ya kan harusnya nggak ada yang perlu ditakutin lagi dong dengan dunia luar, ya nggak? Ya kan buat apa? Siapa Iya, lu, ya kan? Ya kan? Siapa lu? Gue mau jalan iya, langsung nih sendiri kan gitu. iya. Nah, Ma- Makanya justru sekarang lagi pengen-pengennya memang memang dimanjain gitu. Kemarin hmm, aja mau berangkat kerja ya ah, biasanya aku sendiri gitu. ah, ah, Tiba-tiba aku ngerengek-rengek, anterin dong, ah, anterin. ah, Dia ngapain sih? Ngapain gitu? ah, Mumpung libur gitu hari Sabtu. ah, Anterin dong, anterin. ah, Jadi satu hal sederhana tapi pas dia oke deh dianterin gitu. Pas ah, dia nge-okein tuh hmm. rasanya nih gue punya kekuatan nih ada. Ya, jadi ini kan jadi kayak lebih kuat kan memang kan, karena kan orang tersayang Bener, kita dukung kita kan gitu. jadi Heeh. sederhana tapi apa ya? Tapi ya bikin kayak kita dikasih tenaga dalam gitu. Terus Iya 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 itu kekuatan pasangan memang begitu itu. Jadi memang ini tuh adalah jadi pada akhirnya eh, Bundet itu menemukan kerikil terbesarnya saat ini ya. Tapi bukan awal-awal tapi saat ini. Iya betul. Ini kerikil terbesar kayaknya ya ya. Ya. jadi ya eh, itulah Tapi nggak sampai tersandung kan? enggak Nggak kan, hanya kerikil aja kan, cuma kategorinya besar. ya Nggak sampai terjegal juga kan? enggak Ya. jadi apa ya? Karena mungkin eh, kitanya terbiasa memanage diri kita iya gitu Hmm. menghilang-hilangkan toksin aja gitu Hmm. jadi pas gitu ada pluk itu Hmm. ya udah kita hadapi Hmm. meskipun nggak bisa bohong Hmm. nggak bisa bohong dalam hati kita kan orang nggak lihat gitu ya Hmm. nggak bisa bohong luka luka mah ada gitu Hmm. tapi oke lah kita sembuhkan Oke. bareng-bareng dibantu dengan semua Oke, oke, kanan oke. kiri yang Aduh, itu super ya. Ya, kita doakan sama-sama lah ini semoga masalah ini apa namanya ganjalan ini tetap cepat segera terlewati dan kembali ke tracknya lagi kan gitu kan. Jadi Bunda tetap bisa meniti karir sampai nanti ya kan sambil ngurus suami sambil sambil apa namanya main dengan anak-anak sambil nanti suatu saat mungkin satu keluarga naik haji bareng-bareng. Amin amin ya rabbal alamin ya. Dan saya diikut juga, Mang ayo Mang ini naik haji gitu kan. iya haji sekarang kuota hajinya ditunda Nggak apa-apa itu. Oke. ya kok gini Hmm, aku kan selalu pikirnya hmm, gini selalu kayak egoisan orang mah nggak lepas dari dosa dan kesalahan ya hmm, aku teh orang baik nggak mungkin nemuin masalah gitu-gitu hmm, nggak mungkin itu awalnya di kepala aku itu nanam tuh itu jadi hmm, memang ketika ketika ada masalah hantaman blek hmm, sesuatu yang itu hmm, aku shock kok bisa ya hmm, ke akunya salah apa dengan hmm, dengan posisi aku hmm, yang perasaan sangat baik-baik sekali gitu hmm, ya ya gitu tapi ya lagi kan hmm. baca Allah aja Tuhan aja nggak mungkin ngasih cobaan kepada yang nggak sanggup Betul, kenapa betul, 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 setuju. Ah, aku sanggup lah ngelewatin ini apa gitu ah, oke, oke, oke. ngelahirin ya yang sakitnya luar biasa sanggup kan terlewati malah ketagihan dapat 3 kan Ketagihan itu ya, aduh. dia punya anak kan sampai kan kalau kapok mah enggak Enggak itu ya. kan luar biasa sakitnya saat melahirkan Mhm, bisa terlewat mhm. apalagi yang Iya, iya. segitu gitu aku jadi cobanya dipenuhinya gitu aja untuk Ah, oke. buat aku bangun sama terus berkarya Iya, betul, betul.
Oke, Bunda, ini akan segera kita akhiri ya kan. Saya mau minta ini nih, minta pesen-pesen untuk teman-teman kita spesialnya yang perempuan ya dalam meniti karir. Nah, kan Bunda banyak punya banyak apa ya, nggak hanya kesenangan tapi hambatan juga ada kan. Nah, mungkin Banyak bisa sekali. dikasih saran-saran buat teman-teman semuanya. Iya, sarannya kita nggak mungkin bisa sempurna ya sebagai wanita itu ya, apalagi banyak kerjaan-kerjaan tertentu juga yang memang memasang sesuatu yang sifatnya gender gitu. Hmm, Eh, kita saat di rumah hmm, kembali kita sebagai perempuan, hmm, terlepas di luar ketika meniti karir hmm. di kerjaan pasti adalah sesuatu yang kerikil-kerikil yang bisa menghambat, tapi itu kita apa ya, teguhlah Hmm, hmm, teguhlah ya, hmm, ketika memang berkarir, hmm. terus semakin tinggi memang Hmm. tempaannya memang semakin Makin keras gitu. besar. Tempaannya semakin keras, tapi tetaplah sombong dalam kebaikan gitu. Aduh, itu bagus tuh. Itu bagus tuh. Nah, terus terus terus. Ya, maksud sombong dalam kebaikannya itu dengan mengisi pikiran kita dan mengeluarkan toksin-toksin yang menghampiri kita, Oke. jangan dipendem lah gitu. Oke. Terus tetap melakukan hal-hal yang memang disukai. Jadi ingat kata-kata seorang, Apa siapa tuh? lakukan hal menyenangkan hatimu, bukan menyenangkan orang lain. Kalau Wah. misi kita menyenangkan hati kita gitu. Wah, keren tuh, keren tuh, Ya, keren, 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 keren. keren ya, Eh, yang bikin kata-kata itu thanks, udah ngirim. Lakukan hal-hal yang menyenangkan untuk diri kita, memang kalau memang misi kita untuk menyenangkan hati kita gitu. oke. Tidak perlu Aduh. kita bisa membuat puas setiap orang, nggak bisa memuaskan setiap orang. Jadi be yourself, Ya, jadi biar. Jadi guys, ini coba diingat, coba dikaji lagi kata-katanya dari Bundet ini dan perjuangannya dari titik nol dan kita bisa pastikan ini salah satu contoh bahwa menikah berpasangan ya dengan dua otak, insya Allah itu Tuhan akan membukakan jalan dan pintu rezeki selebar-lebarnya ya toh. Kita juga nggak pernah tahu guys kalau misalkan Bundet ini nggak pernah terfikirkan untuk punya gelar panjang seperti ini. Dia hanya lulus SMA, menikah, lalu Tuhan bukakan jalan untuk pasangan ini, lalu ya jadilah seperti ini. Kesuksesan menghampiri dan kali ini mungkin dikasih cobaan lagi. Ya Tuhan ngasih cobaan lagi untuk apa? Untuk menyeimbangkan dulu sudah kasih kebahagiaan, coba diimbangin lagi, coba ditambah pikirannya kuat nggak kan gitu kan? Nah, kan kayak gitu. Betul, betul Bu Det? yes. Oke, oke, oke. Yes, Hmm. selalu ada ketika memberikan kenikmatan dikasih kesusahan dulu. Mungkin Hmm. ada nikmat. Dan hikmahnya sudah saya petik loh. No, Ketika kan. satu lagi Hmm. hikmahnya saya petik. Hmm. Jadi dulu saya siang malam kayak orang ini ya, kadang malam juga terbangun Hmm. depan laptop, Hmm. berangkat depan laptop gitu. Sekarang lebih banyak waktu, terus Ah, bisa membereskan rumah, bisa ah, ini, ah. nikmat pekerjaan-pekerjaan lain, dan ternyata rezeki itu datang dari pintu-pintu lainnya Iya, gitu. betul, betul, betul. Dan tadi saya juga dengar ya, jadi dari temannya Bundet itu yang saya bilang, ya sebelum kita menyenangkan orang lain, kita senangkan dulu hati kita. Berbuatlah yang menyenangkan hatimu, gitu kan. Jadi dan kebetulan di sini gue Iya, juga ada apa namanya tempelan di dinding ya. Gue punya itu ada the only way to do the great work is love what you do. Jadi cintai dulu apa yang kamu suka gitu kan, atau do more. Di sini ada tulisan juga do more of what makes you happy. Lakukan lagi apa yang hal-hal yang buat kamu bahagia kan gitu. Ya Bun, udah bener nggak?
Berarti saya bener beli Iya, slogan itu. itu juga kata teman saya. Kak, jangan-jangan Hmm. temennya satu perguruan ya. Nggak tahu ya siapa ya itu temannya. Nanti kita coba cari tahu sama-sama ya Bunda ya. Oke Bunda, ini terima kasih buat kehadirannya di sini ya, jauh-jauh. Untung ada media internet jadi kita bisa terasa lebih dekat ya kan, kita bisa sharing Iya, informasi, kita bisa tahu perjalanannya seorang wanita itu dari titik nol sampai berkarirnya cukup tinggi ya toh ya. Ini juga pelajaran buat teman-teman. Dan sekali lagi saya terima kasih untuk apa talk show ini, untuk podcast ini ya toh. Dan tetap semangat Bunda ya. Titip salam buat amin. suami dan anak-anak dan semoga hajinya segera diijabah. Oke, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Semoga gelarnya bertambah. Ah, Ada. ah. Iya. Saya belum punya gelar di depan. Nggak apa-apa, nanti ada, pasti ada. Selama Allah ngasih jalan pasti ada, nggak mungkin ya, kita nggak perlu takut, kita punya dia satu. Orang manusia manusia dia ada tempatnya salah, jadi tetap kita harus bergantung sama yang satu itu. Oke gitu. Oke Bunda, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mamang Mari mari, waktunya, dadah. undangannya. Oke guys, ini sudah apa namanya, kita dengar suara apa namanya wawancara dengan Bundet ya, dengan Ibu apa namanya Dedeh Komalasari SPD out, MPD out juga harusnya di belakangnya, itu yang saya dengar tadi. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua guys ya. Dan saya dengan hostnya Christopher Mamang Mujiono, dan selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu, sampai jumpa lagi. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.